Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Pemirsa, masih dengan tema yang sama dan masih membahas mengenai dunia kuliner seperti apa, dan masih bersama dengan Chef Andes di sini. Nah, Chef, kita lanjutin lagi nih ngobrolnya mengenai dunia kuliner ini seperti apa. Nah, menurut Chef sendiri untuk membuka nih, kan akhirnya Chef pindah lah ya ke Bengkulu lagi ya. Setelah kurang lebih 6 tahun, 6,5 tahun ya Chef ya. Akhirnya pindah lagi ke Bengkulu karena satu dan lain hal, buka usaha di sini, bisnis di sini. Itu seperti apa sih saya waktu itu merintis benar-benar dari awal? Jadi kita buka Adok, restoran saya, Adok Burger Bar. Itu 2020 Oktober. Oke, 2020 Oktober. Ya, Oktober 2020. Masih Covid. Ya. Makanya Adok Burger Bar itu produknya Covid. Produknya Covid. Ya, kalau saya bilangnya. Awalnya kita cari supplier sendiri. Terus tuh kenapa buka burger? Karena sama kita lihatnya di Bengkulu nggak ada burger enak. Jadi yuk, karena kita bisa masak, terus tuh yuk kita bikin restoran yang khusus burger. Karena kita mau makan burger enak di Bengkulu tuh nggak ada. Benar. Pilihannya nggak ada gitu. Makanya kita nggak ada resto burger waktu itu. Makanya kita yaudah, karena kita bisa masak, yaudah yuk bikin restoran yang khusus burger. Oh begitu. Itu waktu awalnya sendiri atau? Awalnya aku sama adekku berdua buka kalau foundernya. Berarti benar-benar selesai dari Sydney, dari Australia ke Bengkulu, memang langsung ke Bengkulu Indonya ya? Ya, karena rumah di Bengkulu, jadi pulang ke Bengkulu. Sebenarnya mau ngurus berkas, visa, cuma kendala di Covid. Kita saya nganggur karena visa saya di reject. Terus adik saya tuh kerja di Jakarta Selatan di salah satu restoran. Dikontrak dalam masih 3 bulan di-cut karena Covid, pulang ke Bengkulu. Kita nganggur berdua. Terus tuh itu karena kita juga, maksudnya karena kerja di kuliner, kita foodie kan, mau coba ini kan. Makanya mau pengen makan burger enak, kok nggak ada. Akhirnya nganggur berdua, yuk bikin restoran aja ya. Kalau mau makan burger enak, yaudah buat sendiri gitu. Makanya akhirnya kebukalah Adok Burger. Karena memang, kenapa buka burger? Apa karena memang ada pengalaman dari Sydney Western? Kenapa pilih burger? Karena itu lebih ke situ. Karena kita mikirnya, Bengkulu nih nggak ada. Kalian misalnya punya uang 10 juta, 20 juta pun nggak bisa makan burger enak nih. Iya. Karena pilihannya nggak ada. Nah, kita lihat di situ ada peluangnya. Terus tuh karena makanya kita pilihnya burger. Sulit nggak sih Bang untuk awalnya meyakini segmen pasar Bengkulu? Awalnya sulit, jujur sulit banget. Malah kayaknya kita mau nggak mau edukasi terus. Nah, edukasi ini kan penting nih untuk meyakinkan brand yang kita punya. Itu semacam apa waktu itu strateginya? Strateginya sih kita suruh cobain dulu. Suruh cobain. Maksudnya kadang kan ada pertanyaan, karena burger kita bahannya premium, kita cara masak premium, maka harganya pun premium kan. Di awal buka ya gitu. Orang bertanya-tanya nih, kok burger harganya bisa sampai 40.000, 50.000? Nah, kita kasih coba gitu. Kadang kita, maksudnya kalau orang nggak yakin, udah Mbak coba dulu, kalau nggak enak nggak usah bayar. Oh gitu. Maksudnya gitu. Maksudnya paling nggak mereka coba dulu burgernya kita. Tahu dulu. Karena ya mungkin pasar Bengkulu apa sih ngabisin uang 50.000, karena padahal mereka belum coba nih produknya kita. Tapi untuk ngabisin uang segitu pun mereka udah nggak mau coba dulu. Makanya awal-awal kalau mereka datang ke Adok terus lihat harga ragu, beli kita kasih sampel gitu. Kalau nggak cocok kita nggak usah bayar. Awalnya gitu untuk edukasinya. Oh, sempat berapa lama dengan trik seperti itu Pak? Mungkin di 3 bulan sampai 6 bulan. Lama juga ya. Tapi kan kembalinya itu yang udah pernah coba biasanya balik. Worth it ya harga segini dengan barang yang premium. Akhirnya mereka balik malah bawa orang lebih banyak. Dan kita nggak usah kasih sampel lagi karena udah ada mereka udah testi kan gitu. Malah mereka yang maksudnya dengan marketing sendiri, mereka yang nyebarin ke teman-teman, enak lo burger di sini lo gitu. Walaupun harganya segini lo gitu sih. Worth it dan juga kenyang full banget sih rasanya gitu ya. Ya. Nah, di awal-awal juga maksudnya sorry orang Bengkulu kalau nggak makan nasi nggak makan gede kan, mikirnya kan. Sama awal-awal juga ditanya makanan gedenya ada nggak?
karena nggak ada nasi kan. Jadi ini dianggap cemilan. Iya, ya, iya. Walaupun ada roti. Ada roti, ada maksudnya kita kan ada karbo, ada protein, ada Aha. sayur kan kalau kita bikin satu menu kan. Makanya awalnya tuh gitu sih, kita suruh cobain dulu. Mereka coba, maksudnya mereka tahu produknya kita. Biasanya sih balik atau malah mereka yang bawa teman lebih datang. Awal-awal buka sih gitu triknya. Dan konsisten juga ya akhirnya buka sampai sekarang juga ya Bang? Ya, kita jalan di 4 tahun. 4 tahun dari COVID sampai pasca COVID. Ya. Itu kalau kendala kayaknya banyak banget sih dari yang COVID itu ya. Ya, di Covid sih lumayan struggle. Iya, heeh. Untungnya kita bisa ngelewatin. Bisnis kuliner di COVID lagi, yang mana semuanya mengenai mengenai hygiene-nya dan lain-lain itu memang benar-benar harus harus dipakemkan gitu ya, Bang ya. Kita ada SOP tambahan untuk pas jalan COVID, kita ada SOP tambahan lah untuk maksudnya jangan sampai kita tutup lah gitu. Untungnya dengan SOP tambahan kita bisa bertahan, bertahan melewati COVID. Itu mulai resto stabil ketika berapa bulan buka Bang? Berapa lama buka? Setelah COVID? Stabil maksudnya udah nggak perlu lagi ngeyakinin dan lain-lain seperti itu, udah mulai pelanggan juga sesuai dengan target mungkin. Mungkin setelah COVID sih. Setelah COVID Iya, ya? setelah COVID sih. Karena kita buka juga pas zaman COVID, kayak setelah COVID sih. Karena COVID juga kita kebantu sama ojek online. Maksudnya mungkin dine-in-nya nggak kenceng ya, cuman kita juga kebantu sama ojek online, take away-nya jalan terus. Jadi walaupun COVID, orang juga mungkin di rumah mungkin bosan dengan pilihan ojek online segitu-gitu aja. Tiba-tiba kok ada pilihan burger nih. Nah, mereka cobain, ternyata worth it, ternyata enak. Kita kebantu banyak COVID sama ojek online. Stabil dan ngebentuk, kalau kita ngomongnya ngebentuk pasar sendiri ya. Jadi kita tagline kita yang mau makan burger enak, larinya ke Edok Burger gitu loh. Nah itu sih kayaknya abis COVID sih kayaknya. Abis COVID ya? Iya, abis COVID sih. Karena sempat buka terus dan selalu ada pengunjungnya kalau aku lewat gitu kan, selalu ada sih pengunjungnya. Belum lagi yang online dan lain-lain ya Bang ya. Dan menurut Abang sendiri nih, apa sih yang menariknya di dunia kuliner ini? Dunia kuliner itu yang menariknya satu, nggak ada habisnya. Ya pasti. Nggak ada habisnya. Jadi tuh dan orang selalu butuh makan gitu ya? Ya, jadi tuh jadi kita kalau kita sebagai penggeraknya kita jadi penasaran. Misalnya kita lagi suka nonton Korea nih. Tiba-tiba pasti mikirnya, cuisine Korea gimana ya? Belajar ah. Gitu. Pasti makanya kalau saya menariknya di F&B itu nggak ada habisnya. Kalau bahas tentang film, pengaruhnya besar banget ya sama. Iya, makanya dari suka nonton film drama, misalnya drama Korea, pasti kalau kita mikirnya, cuisine-nya gimana ya? Belajar yuk. Belajar makanan Korea. Gitu juga misalnya nonton film Barat, misalnya, cuisine-nya gimana ya? Belajar cuisine. Itu sih menariknya di kuliner itu. Kalau saya itu nggak ada matinya. Jadi itu karena awalnya karena awalnya suka dulu kan. Iya. Jadi ya kecintaannya tuh nambah lagi dengan hal yang berbeda. Karena awalnya misalnya nggak belajar western, tiba-tiba nonton film western jadi cari kuisinnya, jadi belajar hal yang baru, kuisin western gitu. Oh begitu. Jadi memang nggak ada habisnya dan harus selalu belajar itu tadi ya. Makanya saya sih menariknya di kuliner tuh itu. Ini kalau kan udah 4 tahun ya kurang lebih buka ya, udah ada tambah menu lagi nggak sih? Kalau sekarang kita di Edok Burger, kita ada brand satu lagi namanya Lau. Oh beda. Tapi itu tetap kita, tapi brandnya aja yang beda. Jadi kalau ke sana untuk dine in atau take away kita bisa ada rice bowl. Sekarang kita ada spaghetti, pasta. Kita ada pasta, ada rice bowl, ada snack-snack yang lain. Kenapa akhirnya memutuskan untuk nambah menu itu, Mas? Kalau itu lebih ke komersil. Alasannya. Karena balik lagi kita di Bengkulu nggak jualan nasi gitu. Makanya terpaksa makanya kita sengaja brandnya dibedain gitu. Dok tetap ini tetap burger gitu ya. Tetap burger, kita idealisnya kita untuk edukasi juga, untuk pasar Bengkulu juga. Nah, kalau yang ininya khusus untuk komersil lah. Gitu.
Iya. Jadi memang ada udah ada dibagi gitu ya, Ya, dan ya. sekarang udah lebih realistis aja gitu Ya, berarti ya. gitu. Tapi butuh waktu berapa lama waktu itu, Chef? Ketika memutuskan untuk membuka resto pasti harus ada trial menu dan lain-lain. Kita awal R&D itu di Februari kalau nggak salah saya ya, Februari, kita akhirnya buka di Oktober, sekitar 7-8 bulan. 7-8 bulan Iya. untuk menciptakan menu-menu ini. Menu awal jualan nih. Cuman kalau untuk pertanyaannya sampai sekarang pun kita tetap R&D. Makanya tadi saya bilang tadi nggak berhenti, nggak ada habisnya, kita tetap R&D, kita tetap cari hal baru. Makanya kayak menu kan kita harus ganti terus nih. Iya betul. Nggak bisa jualan kayak gini, misalnya nggak bisa. Stuck itu aja ya, gitu ya. kita tetap keluarin menu baru. Makanya kalau R&D-nya nggak berhenti sih, sampai sekarang pun tetap R&D terus, tetap coba resep terus. Gitu. Oh begitu. Jadi memang selalu ya Chef ya. Nah kan Iya. kalau Chef sendiri nih masih turun nggak sih, maksudnya kan udah punya resto sendiri, udah otomatis karyawannya juga udah ada seperti itu. Tapi masak dan lain-lain masih sendiri juga sih. Kalau sekarang untuk misalnya untuk kerja hariannya saya tetap turun, tapi nggak full 24 jam. Tapi kita juga ada SOP yang go through saya, kita harus ada quality control yang lewat saya gitu. Nah, terus kalau misalnya teman-teman di kuliner pasti ngerti, kalau udah pernah sekali kerja di kitchen, biasanya tuh malah rindu. Rindu turun ke kitchen masak pas rame-ramenya. Karena adrenalinnya beda. Oh iya gitu. Ya, maksudnya misalnya lagi restoran full nih, orderan banyak nih. Pasti kalau udah pernah kerja di kitchen tuh pengen masuk ke kitchen, ikutan kerja. Oh gitu. Karena adrenalinnya beda. Maksudnya cara kerjanya beda nih kalau rame. Makanya kalau ditanya saya tetap turun, saya tetap turun. Malah kadang saya nagih gitu loh. Misalnya kalau restoran lagi rame, orderan banyak, saya malah ikut bantuin gitu. Bukan malah terpaksa jadinya, Iya. malah pengen mau karena rindu dengan, maksudnya tuh adrenalinnya, ininya. Suasananya kerja hektiknya gitu ya. itu. Oh begitu. Jadi Iya, malah iya. rindu. Jadi sama kayak hobi-hobi lainnya berarti ya. Karena awalnya kan dari hobi. Iya betul. Jadi pun kerja pun jadinya nggak karena kerjaan, enggak. Tapi selalu Chef untuk maksudnya setiap hari gitu masak, turun ke dapur buat sesuatu yang baru gitu. Ya. Selalu ya gitu. Selalu, Chef, ya? selalu. Karena selalu. Makanya kalau ada dapat inspirasi, dapat ini, kita selalu turun. Aku langsung selalu turun. Bikin dulu menu baru R&D yuk gitu. Even maksudnya dari hasil R&D itu nggak selalu jadi menu ya. Iya. Kadang jadi wasting aja. Ya udah kita makan. Makan sama-sama aja Makan gitu sama-sama ya. ya. Tapi paling nggak ada sesuatu hobi yang tersalurkan gitu loh. Oh gitu. Jadi ini apakah termasuk salah satu cara Chef sendiri untuk kayak healing gitu, melepaskan penat dan lain-lain gitu? Iya. Melepaskan kebosanan sih. Jadi turun ke dapur. Iya, turun ke dapur gitu. Tapi ini masaknya secara ini ya memang jadi hasil yang oke gitu ya. Kalau kita kan biasanya kayak ya udah campurin ini gitu-gitu. Iya, gitu. enggak juga. Kadang malah ya itu enggak semuanya jadi menu. Malah bisa bilang 80% sampai 70% fail. Oh iya. Iya. Tapi failnya Tapi masih bisa dimakan ya, masih bisa dimakan ya. Sama kita terjelas beda. Ya, masih bisa dimakan. At least ini enggak cocok nih untuk jualan nih, enggak komersil banget nih. But it's okay kalau untuk makan bersama gitu ya. Oke, nanti kita lanjutin lagi. Sekarang jeda dulu ya, Chef ya. Oke. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.